Syekh Ibrahim Khawas rahmatullah alaih dikenal mempunyai nama lengkap Abu Ishaq Ibrahim bin Ahmad Al-Khawas. Ia dikenal sebagai ulama ahli tasawuf yang menjadi rujukan dan panutan ulama-ulama setelahnya. Ibrahim Al-Khawas merupakan teman dari ulama yang terkenal, yaitu Imam Junaid dan Imam An-Nuri. Menurut Imam Abu Talib Al-Makki dalam kitab Qutul Qulub, ia menjuluki Ibrahim Al-Khawas sebagai imamnya orang yang bertawakal. Ibrahim bin Al-Khawas meninggal di daerah Rai dan dimakamkan di daerah tersebut pada tahun 291 Hijriah. Suatu ketika, Syekh Ibrahim Khawas rahmatullah alaih bercerita, "Ketika aku berjalan melalui sebuah hutan, aku berjumpa dengan seorang pendeta Nasrani yang mengenakan zinar atau tanda kependetaan di pinggangnya. Ia menyatakan ingin menyertaiku dalam perjalanan itu, dan aku menerimanya. Setelah berjalan selama 7 hari tanpa makan dan minum, pendeta itu berkata, 'Wahai Muhammadi, karena sudah berhari-hari tanpa makan dan minum, maka perlihatkanlah kepadaku tanda-tanda karamahmu dari Tuhanmu.' Maka aku memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, 'Ya Allah, janganlah Engkau permalukan aku di depan orang kafir ini.' Seketika itu juga aku melihat sebuah piring yang berisi roti, daging panggang, kurma segar, dan 1 kendi air. Kami memakan dan meminum hidangan itu, kemudian melanjutkan perjalanan. Setelah berjalan selama 7 hari, maka cepat-cepat aku berkata kepada pendeta itu sebelum ia memintaku lagi, 'Wahai rahib, kini giliranmu untuk meminta.' Ia pun berdiri, kemudian bersandar di tongkatnya dan mulai memohon. Tiba-tiba 2 piring muncul berisi makanan, 2 kali lipat banyaknya dari piring yang pernah aku mohon. Aku pun merasa malu, wajahku berubah pucat dan bingung, sehingga aku menolak untuk menerima makanan itu. Pendeta itu terus mendesakku untuk memakannya, namun dengan meminta maaf, aku menolaknya. Ia berkata, 'Terimalah makanan ini, aku memberimu 2 kabar baik.' Kabar baik tersebut adalah yang pertama, aku telah menerima agamamu. Seketika itu juga pendeta tersebut mengucapkan 2 kalimat syahadat, 'Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.' Aku bersaksi bahwa tiada yang patut disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasul Allah." Sambil mengucapkan kalimat demikian, ia memutuskan tali zinarnya dan melemparkannya jauh-jauh. Lalu pendeta itu berkata lagi, "Kabar baik yang kedua adalah, aku telah memohon kepada Allah untuk makanan kami dengan berkata, 'Ya Allah, jika pengikut Muhammad ini memiliki ketinggian di sisimu, maka anugerahkanlah makanan kepada kami. Itulah sebabnya aku memeluk Islam.' Setelah peristiwa itu, kami makan dan minum bersama, lalu melanjutkan perjalanan. Kemudian tibalah kami di Mekah Al-Mukarramah dan melaksanakan ibadah haji. Saudara muslimku yang baru itu tinggal di Mekah hingga wafatnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuninya." Pemirsa, di dalam kitab-kitab sejarah banyak sekali tertulis kisah-kisah tentang orang-orang kafir yang masuk Islam. Dari kejadian-kejadian tersebut dapat diketahui bahwa kadangkala Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberi rizki kepada seseorang karena kesalehan orang lain. Tetapi karena kebodohannya, orang yang menerima rizki itu berpikir bahwa itu adalah hasil kelebihan mereka. Banyak hadis yang menyebutkan bahwa banyak orang yang dikaruniakan rezeki dengan sebab keberkahan orang-orang yang lemah dan uzur di kalangan mereka. Peristiwa di atas menjelaskan bahwa
Terkadang orang kafir dilimpahi keistimewaan karena keberkahan seorang muslim. Ini seakan-akan seperti suatu bantuan bagi mereka. Namun, pada hakikatnya, yang demikian ini adalah karena keberkahan kaum muslimin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu a'lam bishawab.